Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divtalk, channel yang membahas tentang seputar dunia psikolog. Untuk video kali ini, kita akan memberikan informasi tentang bagaimana tips mengatasi kemarahan dengan strategi membangun kesehatan mental yang lebih baik. Namun sebelum kami membahasnya, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Kemarahan adalah salah satu emosi manusia yang memang alami dan tidak dapat dihindari. Emosi ini dapat muncul sebagai respon terhadap situasi atau peristiwa yang menimbulkan ketidakpuasan, frustasi, atau ketidakadilan. Meskipun kemarahan tersebut sendiri adalah reaksi emosional yang normal, cara kita mengatasi dan mengekspresikannya dapat mempunyai dampak yang signifikan pada kesehatan mental kita semua. Video kali ini kita akan membahas berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kemarahan dengan baik demi menjaga kesehatan mental yang optimal. Kita akan menjelaskan cara mengidentifikasi, memahami, dan merespon emosi kemarahan secara konstruktif sehingga kita dapat meminimalkan dampak negatifnya dan membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan juga orang lain. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengatasi kemarahan, maka kita dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan juga bahagia. Strategi mengatasi kemarahan. Kemarahan adalah emosi yang umum dialami oleh siapapun dan bahkan sehat untuk tetap merasakannya. Namun, kemarahan yang tidak terkendali bisa saja terjadi dan ini dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan hubungan kalian. Sehingga penting untuk menghadapinya dengan cara yang positif. Menghadapi kemarahan secara positif tidak bisa dilakukan semudah itu, termasuk menjaga emosi. Pastinya kalian tetap terkendali bisa jadi merupakan tantangan. Oleh karena itu, ada beberapa tips pengelolaan amarah yang sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian sedang marah. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Di saat emosi kemarahan mulai memuncak dan menjadi semakin panas, ini menjadi kondisi yang membuat kalian mudah untuk mengatakan sesuatu yang nantinya bisa kalian sesali. Sehingga untuk mengatasi kemungkinan terburuk tersebut, beri diri kalian jeda waktu sejenak saat kemarahan mulai memuncak. Gunakan jeda waktu tersebut untuk menenangkan diri dan mengumpulkan pikiran kalian sebelum mengatakan apapun. Izinkan juga orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, tips kedua, solusi kedua untuk mengatasi kemarahan dengan strategi membangun kesehatan mental, yaitu ungkapkan kekhawatiran saat sudah tenang. Segera setelah kalian merasa tenang dan pikiran kalian menjadi jernih, kalian bisa mengungkapkan rasa frustasi tersebut dengan cara tegas, namun tidak konfrontatif. Menyampaikan keluhan kesah kalian sebagai penyebab emosi kemarahan justru adalah hal yang lebih baik dibandingkan memendamnya. Sehingga nyatakan saja kekhawatiran dan kebutuhan kalian, namun dengan jelas dan langsung. Jangan sampai Anda menyakiti orang lain atau berusaha mengendalikannya supaya tidak memicu kemarahan lagi. Tips ketiga yaitu berolahraga. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres yang dapat menyebabkan kalian mudah marah. Jika kalian merasa amarah kalian semakin memuncak, maka langsung lakukan jalan cepat atau lari, atau berolahraga lainnya. Atau kalian bisa meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas fisik menyenangkan lainnya, supaya bisa memendam atau meredakan kemarahan. Selanjutnya nomor 4, istirahat sejenak. Kemarahan bisa saja timbul akibat rasa lelah dari beragam tekanan masalah sehingga menimbulkan stres tak berujung. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kemarahan, beri diri Anda istirahat sejenak pada saat-saat yang cenderung membuat stres. Beberapa saat teduh mungkin membantu kalian merasa lebih siap dalam menghadapi apa yang akan terjadi tanpa merasa kesal ataupun marah. Selanjutnya nomor 5, identifikasi masalah pemicu amarah untuk menemukan solusi. Daripada berfokus pada apa yang membuat kalian marah, maka berusahalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Apakah kamar anak Anda yang berantakan atau apapun yang membuat kalian kesal? Kalian bisa mencari solusinya.
Misalnya saja ketika pasangan kalian terlambat makan malam setiap malam, maka jadwalkan makan nanti di malam hari, atau setuju untuk malam sendiri beberapa kali minggu. Pahamilah bahwa ada beberapa hal yang berada di luar kendali kalian. Cobalah bersikap realistis tentang apa yang bisa dan tidak bisa kalian ubah. Ingatkan diri kalian bahwa kemarahan tidak akan memperbaiki apapun dan hanya memperburuk keadaan. Selanjutnya tips nomor 6, tetap berpegang teguh pada pernyataan saya. Mengkritik atau menyalahkan hanya akan meningkatkan ketegangan. Sebaliknya, gunakan pernyataan saya untuk menjelaskan masalahnya. Bersikaplah hormat dan spesifik. Misalnya katakan, aku kesal karena kamu meninggalkan meja tanpa menawarkan bantuan mencuci piring. Alih-alih, kamu tidak pernah melakukan pekerjaan rumah apapun. Intinya kalian ketika berantem ataupun ada masalah, maka saya adalah kuncinya. Selanjutnya nomor 7, jangan sampai menyimpan dendam. Pengampunan adalah alat yang ampuh dalam mengatasi sebuah kemarahan. Jika kalian membiarkan kemarahan dan perasaan negatif lainnya mengesampingkan perasaan positif, kalian mungkin akan ditelan oleh kepahitan atau rasa ketidakadilan. Memaafkan seseorang yang membuat Anda marah mungkin bisa membantu kalian berdua belajar dari situasi tersebut dan memperkuat hubungan kalian. Sehingga sangat recommended tidak menyimpan dendam. Buanglah dendam jauh-jauh. Selanjutnya nomor 8, gunakan humor untuk melepaskan ketegangan. Meringankan suasana atau bersikap lebih positif dapat membantu meredakan ketegangan dan mengatasi kemarahan. Gunakan humor untuk membantu kalian dalam menghadapi apa yang membuat kalian marah. Humor menciptakan tawa yang dapat membantu kalian lebih merasa gembira. Ekspektasi tidak realistis apapun yang kalian miliki tentang bagaimana seharusnya keadaannya pun bisa teratasi oleh humor. Namun, hindari sarkasme karena dapat melukai perasaan dan memperburuk keadaan. Selanjutnya tips nomor 9, latih keterampilan relaksasi. Ketika amarah kalian berkobar, maka gunakanlah keterampilan relaksasi. Latih pernapasan dalam, yaitu dengan membayangkan pemandangan yang menyenangkan, atau ulangi kata atau frasa yang menenangkan seperti tenang saja. Kalian pun bisa mendengarkan musik, menulis jurnal, atau melakukan beberapa pose yoga. Apapun yang diperlukan untuk mendorong relaksasi supaya kalian bisa tenang dan tidak marah lagi. Selanjutnya nomor 10 atau nomor terakhir, ketahui kapan harus mencari bantuan. Belajar mengendalikan amarah terkadang bisa menjadi tantangan. Carilah bantuan untuk mengatasi masalah kemarahan tersebut. Jika kemarahan kalian tampak tidak terkendali, menyebabkan kalian melakukan hal-hal yang kalian sesali atau hal yang buruk atau menyakiti orang di sekitar, maka jangan lupa carilah orang yang memang ahli di bidangnya. Itulah beberapa tips dalam mengatasi kemarahan dengan strategi membangun kesehatan mental yang lebih baik yang bisa kami bongkar dan bagikan di video kali ini. Kami berpesan, silakan berkunjung terus ke website kami DevTalk, dikarenakan kalian bisa melihat sejumlah psikologi yang sangat berguna. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.